Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya kita bersyukur buat di pagi hari ini kita boleh ada sampai saat ini itu semua karena kebaikan Tuhan, karena cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada amin. Ya, kita akan masuk di dalam ibadah kita. Namun sebelum kita masuk di dalam ibadah kita di pagi hari ini, saya mengundang untuk kita semua untuk mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kita angkat satu pujian. Yesus, kau sungguh baik. Yesus
katakan Tuhan melindungi kami, bahkan membuat kami mampu menjalani 1 minggu ini dengan percaya diri dalam perlindungan penyertaan-Mu Bapa. Kami juga bersyukur buat berkat-berkat jasmani dan rohani yang Tuhan boleh percayakan bagi kami dalam 1 minggu ini. Terima kasih Bapa. Sebelum kami masuk lebih jauh dalam ibadah hari ini, terlebih dahulu kami akan menanggiskan dari kami pada pagi hari ini. Ada sukacita di pagi hari ini, amin Bapak Ibu. Haleluya. Kita mau bersorak-sorak meninggikan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidup kami hanya untuk Tuhan.
kita masih bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Hanya Kau milikku di surga, Allah sumber kuatku. Persiapkan hati kita. Biarlah ketika kita mendengarkan sebagian dari firman yang oleh disampaikan hamba-Nya, kita mendengarkannya seperti Maria yang duduk diam, mendengarkan Tuhan Yesus yang berbicara bagi setiap kita. Haleluya Tuhan Yesus. Kau berfirman dan menyembuhkan kami Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami, itu atas izin-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup
tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan untuk mengadakannya bagi kami. Dengan firman-Mu Engkau menciptakan segala sesuatu yang ada. Ketika Engkau berfirman ada, maka semuanya itu ada. Ketika ada permasalahan-permasalahan yang ada dalam dunia ini, Engkau juga berfirman, maka semuanya itu bisa terselesaikan oleh kuasa firman-Mu. Firman-Mu adalah firman yang hidup, firman yang kekal, firman yang ada untuk selama-lamanya. Sekalipun dunia ini akan berlalu, tapi firman Tuhan akan selalu ada untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kami boleh duduk di kaki Tuhan, membaca, merenungkan akan firman-Mu. Kami rindu Engkau menyapa kami lagi Tuhan dengan sabda-Mu. Pakai hamba-Mu sebagai saluran berkat bagi kami semuanya, supaya baik dia maupun kami boleh terberkati, didorong lebih kuat, lebih maju di dalam Tuhan. Dengan doa kami Tuhan, kami serahkan akan pemberitaan firman pada saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, salam semuanya. Wah, senang sekali saya bisa kembali bagi berkat pada saat ini. Sudah lama tidak ada kesempatan untuk kesini karena sama sibuknya. Saya sudah emeritus Bapak-Bapak sekalian tanggal 17 Mei ya. Mei. April betul. 17 April yang lalu saya emeritus, jadi sekarang saya relatif lebih banyak waktu untuk bisa pelayanan di banyak tempat. Terima kasih Pak Togi, pagi ini sudah mengundang saya untuk bagi berkat kepada kita. Saya sudah install di sana dan moga-moga bisa muncul baik. Saya diminta untuk berkhotbah dengan tema yaitu doa dan kuasa doa. Pak Togi memang tidak memberi ayat kepada saya, semoga ayat ini cocok dengan apa yang dimaksud oleh Pak Togi. Yakobus pasal yang kelima, mari kita baca Bapak-Ibu sekalian, kita buka firman Tuhan kita. Semua bawa Alkitabnya atau apa? Ada handphone atau apa saja. Mari kita buka di Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-13. Kita akan membaca ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Yakobus 5 ayat 13 sampai 18. Mari kita simak bersama-sama dan saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada orang yang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penetua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan atau menyembuhkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar, sekali lagi, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan atau 3,5 tahun. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya.
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pokok tentang doa memang mudah untuk dibicarakan, tapi seringkali pelaksanaannya sulit gitu ya, sulit. Mari kita melihat, ada satu pertanyaannya, di manakah level doa kita? Di mana level doa kita masing-masing? Anak kecil itu doanya 3 hari sekali, itu kalau berdoa. Pagi makan, berdoa, Tuhan Yesus terima kasih makanan ini, amin. Jam 12, nggak tahu kalau di sekolah Bapak Bontot, semua diminta untuk berdoa, Tuhan Yesus terima kasih makanan ini, amin. Malam juga demikian, waktu makan berdoa, dan terima kasih Tuhan untuk makanan ini, amin. Mau tidur, moga-moga berdoa, Tuhan terima kasih sampai kami mau tidur, amin. Itu anak kecil ya. Nah, orang Kristen yang kecil, dalam tanda kutip, orang Kristen yang yang bayi, itu doanya seperti itu. Formalitas, pendek-pendek. Bahkan kalau saya dulu di desa saya, doa itu tidak boleh diucapkan. Kalau makan, maka diam gini ya. Pokoknya diam, nggak tahu yang didoakan apa. Terus kemudian yang penting ya diam macam itu. Nah, itu doa yang formalitas saja. Saudara kita kaum muslim, mereka berdoa 5 kali sehari. Dan itu luar biasa ya, 5 kali sehari. Tidak tahu Bapak Ibu sekalian itu berapa kali sehari. Tetapi yang jadi permasalahannya adalah bukan banyaknya kali kita berdoa, tapi apakah doa kita itu hanya formalitas saja? Kalau itu terjadi, maka kita tidak ubahnya dengan anak kecil tadi. Nah, pertanyaannya, di mana level doa kita? Doa itu sebuah hubungan antara kita dengan Tuhan. Dan apakah hubungan kita dengan Tuhan itu hanya terbatas pada waktu tertentu, di tempat tertentu, yang hanya tidak lebih dari 1 menit saja. Dan setelah itu, kita tidak tahu kemana. Hubungan kita dengan Tuhan seperti apa. Doa itu adalah hubungan secara pribadi, relasi kita dengan Tuhan. Dan itu seharusnya kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Always Coca-Cola. Bapak Ibu, sampai di mana level doa kita? Terima kasih sudah ada di belakang, jadi saya tidak perlu untuk di mana level doa kita? Apakah seperti anak kecil? Nah, kalau itu terjadi, maka level kita adalah seperti anak kecil. Atau kita memang punya hubungan setiap saat dengan Tuhan, maka kita levelnya sudah naik. Yang ada pertanyaan berikutnya sesuai dengan tema kita saat ini. Seberapa besar kuasa doa dalam diri kita? Atau saya berdoa tapi tidak pernah dijawab, seperti tidak ada kuasa kita berdoa. Memang banyak cara Tuhan untuk menjawab doa. Kadang-kadang dia berkata ya, langsung dijawab. Banyak hal yang kita dijawab langsung oleh Tuhan, ya. Tapi kadang-kadang kan tidak, gitu ya. Atau belum terlebih dahulu lah. Belum dijawab oleh Tuhan. Artinya bahwa kalau itu belum, maka kita harus terus-menerus berdoa. Nah, kata carilah, ketuklah, mintalah,
itu kalau kita menyelidiki kata yang dipakai oleh Tuhan Yesus di sana, itu artinya bahwa kita harus meminta terus menerus. Kalau kita punya anak, minta satu kali dan kemudian tidak lagi ingat lagi, kita berpikir apakah serius atau tidak gitu ya. Mintalah terus menerus, ketuklah pintu terus menerus, carilah terus menerus. Itu yang dimaksud. Jadi kita harus bertekun. Kalau belum, mari kita terus bertekun dalam doa. Kemudian yang terakhir ada 3 kemungkinan adalah tidak. Kalau tidak ya sudah, kita harus memang harus memindahkan, karena doa itu harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan tidak, maka ya kita harus mengalihkan doa kita kan gitu ya. Ada seorang pemuda, dia punya pacar non ya, tidak seiman, dan kemudian itu didoakan ya, didoakan terus, kemudian pacarnya itu tidak mau dan tidak mau, sungguh-sungguh tidak mau untuk percaya kepada Yesus. Tapi pemuda itu katakan, aku minta dia Tuhan, minta dia, dan kemudian tetap saja pacarnya tidak percaya kepada Yesus. Maka seharusnya dia berpikir gitu ya, itu bukan kehendak Tuhan. Kalau terus-menerus memang tidak percaya, kita tidak boleh meminta lagi. Tapi kecuali kalau kita memang yakin pasti dia akan percaya, ya kita doakan. Tetapi kalau tidak, kita tidak bisa meneruskan doa kita. Mungkin doa kita ubah, Tuhan jadikan dia percaya. Kalau tidak, maka jelas itu bukan kehendak Tuhan. Kalau itu bukan kehendak Tuhan, pasti tidak akan diberi gitu ya. Karena apa? Kita tidak boleh menikah dengan pasangan yang tidak seimbang, seiman. Itu jelas bukan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, kalau tidak, ya kalau kita tahu itu tidak, ya mari kita pindahkan doa kita. Dunia tidak selebar daun kelor kan ya. Tuhan akan menyediakan yang lain yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam pembahasan kita yang ini adalah merupakan kalimat kuncinya. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 13 sampai 18 ada 2 syarat. 2 syarat yang harus kita penuhi untuk mengalami doa yang berkuasa. Yang pertama adalah harus hidup di dalam kekudusan. Mari kita lihat di pasal 5 ayat yang sebetulnya fokus ayat yang akan kita renungkan adalah ada di ayat 16 saja, bagian B. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita ulangi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita baca bersama-sama ayat itu karena ini penting, dua syarat saja yang akan kita renungkan. Mari kita baca bersama-sama. Doa yang orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yang pertama, doa orang benar. Untuk itu syarat yang pertama yang harus kita penuhi agar kita mempunyai doa yang berkuasa adalah kita harus hidup di dalam kekudusan. Kita harus hidup di dalam kebenaran. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Nah, apa yang dimaksud dengan pengertian dari orang benar di sini? Ada 2 pengertian dari pengertian bahwa doa orang benar di sini. Yang pertama adalah orang yang sudah dibenarkan. Orang yang sudah dibenarkan. Ini sebetulnya istilah teologis ya, istilah kalau kita belajar tentang kitab Roma digunakan kata dibenarkan. Tapi sebetulnya pengertian dari dibenarkan adalah diselamatkan, itu sama saja. Dilahirkan baru atau yang sepadan dengan itu. Artinya begini, kalau kita berbicara tentang orang benar, kita harus berbicara tentang orang itu sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan sudah mengalami
pembenaran, sudah mengalami kelahiran baru. Ini awal Bapak-Ibu sekalian, awal dari kehidupan kekristenan kita. Doa orang yang benar. Tapi bukan hanya itu pemahaman dari orang benar. Jadi dengan kata lain kita harus bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi orang yang sudah dibenarkan atau belum? Apakah kita sudah menjadi orang yang yakin akan keselamatan kita? Apakah kita sudah menjadi orang yang sudah dilahirkan baru? Ini pengertiannya. Ada perubahan. Saya masih ingat ketika saya dilahirkan baru, ada perubahan di dalam diri kita, dalam hidup saya pada waktu itu. Itulah kelahiran baru, orang yang dibenarkan dalam Kristus oleh karena percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah yang kedua, orang yang benar itu yang dimaksud adalah orang yang hidup di dalam kebenaran. Status kita orang benar, hidupnya juga harus hidup di dalam kebenaran. Apa yang dimaksud dengan itu? Hidup dengan di dalam kebenaran artinya bahwa kita hidup sesuai dengan firman kebenaran itu sendiri. Itu sebabnya saya memberikan judul di sini harus hidup di dalam kekudusan, itu sama saja. Kesucian, hidup dalam kesucian. Mengapa itu penting, Bapak-Ibu sekalian? Karena apabila kita tidak hidup dalam kebenaran, maka sebetulnya ada penghalang. Ayo, mari kita lihat di Yesaya supaya kita tahu tentang ini, bahwa dosa itu menghalangi kita dengan Tuhan. Yesaya pasalnya yang ke-59 ayat 2 dan 3. Kita lihat dan kemudian kita akan membacanya. Dikatakan di sana, mungkin saya baca dari ayat 1 saja ya, supaya runut. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Atau kalau saya sedikit beri konteks kepada kita, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjawab doa kita. Gitu ya. Tidak kurang panjang untuk menjawab doa kita, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar kita. Itu jelas kalau ini berbicara masalah doa gitu ya. Kemudian ayat 2 ini yang jadi permasalahan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, kemudian dirinci oleh Yesaya. Dosa-dosa apa? Nanti Bapak Ibu sekalian bisa baca itu ayat selanjutnya. Satu ayat sajalah, ayat 3. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Ini salah satu saja yang berkenaan dengan kehidupan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Dusta, curang, mengatakan yang jahat, itu contoh saja. Masih banyak lagi contoh-contoh dalam kehidupan kita yang dimaksud dengan dosa, dengan kejahatan. Kalau kita berbuat dosa, maka itu doa-doa kita seperti nyundul di langit-langit. Kembali lagi, langit-langit kembali lagi. Karena Tuhan tidak akan mendengarkan doa kita. Itu sebabnya penting Bapak-Ibu sekalian untuk kita hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Hanya apabila kita hidup di dalam kekudusan, maka doa-doa kita akan penuh kuasa. Itu sebabnya ungkapan itu, doa orang benar. Ya, doa orang benar. Kita baru berbicara masalah yakin ya.
doa orang benar sangat besar kuasanya. Ada contoh Bapak-Ibu sekalian, saya pernah satu kali itu ada seorang mahasiswa dari Brawijaya yang kerasukan setan di daerah Belimbing, ya, Belimbing Utara itu. Dan pada waktu itu kami dan tim diminta untuk melayani mereka untuk pelepasan. Ini luar biasa, kuatnya luar biasa. Karena tangannya harus ditali di tempat tidur, tangan kirinya, tangan kanannya, kakinya kanan kiri ditali semuanya karena keluarganya itu tidak mampu untuk memegangnya gitu ya. Dan kemudian kami datang di sana dengan tim, ada lupa 6-7 orang pada waktu itu. Kami berdoa cukup lama karena datang jam 7 dan kemudian sampai tengah malam tidak tuntas. Kemudian setelah itu kami pamitan sama orang tuanya dan kami bilang bahwa ya kami perlu untuk persiapan lagi, kami akan doakan lagi, besok sore kami akan datang. Pada waktu kami berdoa Bapak-Ibu sekalian pada besok harinya itu di kampus pada waktu itu, dan dalam doa itu saya bilang sama tim pada waktu itu, mengapa kita tidak mampu untuk mengusir setan pada saat ini? Apakah ada dosa di antara kita? Apakah ada hal yang tidak berkenan di antara kita? Mari kita selidiki. Kemudian satu anggota itu, ternyata satu anggota itu mempunyai masalah dengan temannya. Ada masalah dengan temannya yang belum terselesaikan. Jadi pada waktu itulah kemudian dia mengatakan minta maaf dan mereka saling berangkulan dan selesai pada waktu itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan ajaran Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami, di penutup itu dikatakan bahwa apabila ada di dalam hatimu itu sesuatu yang tidak enak dengan orang lain, ampunilah dia. Selesaikan permasalahan dengan dia dan kembali lagi. Nah, pada situlah kemudian kami menyelesaikan hati-hati yang tidak enak antara satu dengan yang lain. Saya rasa ini salah satu wakil saja ya, contoh saja. Dosa itu banyak sekali, bukan hanya masalah tidak mengampuni orang lain, banyak macamnya. Tapi kasus yang saya hadapi itu adalah masalah tidak bisa mengampuni yang lain. Dan setelah selesai, sorenya kami pergi ke sana. Tuntas Bapak-Ibu sekalian. Tuntas. Itu artinya apa? Bahwa apabila ada sesuatu yang tidak benar dalam kehidupan kita, maka itu menjadi penghalang bagi kita untuk Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Akibatnya doa itu tidak berkuasa sama sekali. Ketika kita hidup dalam kebenaran, kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tetapi apabila kita hidup di dalam dosa, itu ada jurang pemisah antara Tuhan dengan kita. Maka Tuhan juga tidak akan mendengarkan doa-doa kita. Oleh sebab itu, mari kita, apabila kita sudah banyak berdoa, tetapi kok rasanya itu tidak ada jawaban, tidak ada kuasa dan sebagainya, mari kita selidiki gitu ya, hati kita masing-masing. Apabila ada dosa, mari kita selesaikan. Maka Tuhan akan mengabulkan doa kita dan doa kita menjadi doa yang berkuasa. Itu yang pertama Bapak sekalian. Yang kedua, harus memiliki iman yang kuat. Katakan di dalam ayatnya 16 bagian B, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Ini yang dimaksud dengan iman, keyakinan yang kuat. Sangat besar kuasanya. Jadi harus memiliki iman yang kuat, yaitu dengan yakin didoakan.
tidak bimbang. Yakobus di pasal 1 ayat yang ke-6 dan 8. Ya, mari kita lihat. Ini di pasal 5, jadi mari kita lihat ya, pasal 1 ayat 5 sampai 8, 6 sampai 8 ya. Kita lihat di sana, hendaklah ia memintanya atau hendaklah ia berdoa dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang, maksudnya itu berdoa dengan bimbang dikatakan, sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jelas ya? Orang yang tidak yakin, orang yang bimbang, dikatakan dalam ayat yang ke-7. Orang yang bimbang, orang yang tidak yakin, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Percaya Tuhan, tapi juga percaya yang lain. Ini biasa ya, kita ini hidup dalam sebuah komunitas budaya yang masih percaya kepada dukun gitu ya. Kadang-kadang, janganlah berdoa, pergi ke dukun aja cespleng gitu ya. Banyak orang yang menawari seperti itu. Jadi banyak juga orang Kristen yang percaya kepada Allah, tapi juga percaya kepada dukun. Ada seorang Kristen yang punya hajat ya. Dan sebelum hari H-nya donge ya, sebelum donge itu ada doa. Tetapi yang punya rumah itu selain percaya kepada doa, itu juga cari untuk penolak hujan. Tapi apa yang terjadi? Pada waktu itu hujan deras. Karena apa? Ini hati yang mendua, gitu ya. Hati yang mendua percaya dengan Tuhan, tapi percaya kepada dukun-dukun penolak hujan atau pawang hujan istilahnya. Nah, kita tidak bisa berbuat begitu Bapak sekalian. Allah itu tidak bisa diduakan. Hati yang mendua. Ya, Allah itu cemburuan, betul ya? Betul Pak Bagus. Allah itu cemburuan. Ya, kalau kita punya pacar, ya, kemudian kita dekat dengan orang lain, pasti akan cemburu gitu. Pacar kita juga tidak mau diduakan, apalagi Tuhan gitu ya. Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita, dengan segenap hati kita, dan dengan segenap kekuatan kita, totalitas hati kita ini kepada Tuhan. Apabila kita tidak memberikan kesetiaan kita, kasih kita kepada Tuhan, pasti Tuhan itu tidak suka dengan kita. Oleh sebab itu Bapak-Ibu sekalian, ini penting sekali, doa harus dengan penuh keyakinan, tidak boleh ada hati yang bercabang, keyakinan yang lain, harus yakin kepada Allah. Nah, di dalam iman Bapak-Ibu sekalian, iman itu dengan apa kita bisa menjadikan kuat? Tolong dibantu. Nah, bagaimana memperkuat iman? Ada dua cara. Banyak cara pastinya. Tapi paling tidak ada dua cara untuk kita memperkuat iman kita. Yang pertama adalah memperdalam pengetahuan kita akan Allah. Dari mana kita bisa memperdalam pengetahuan kita akan Allah? Akan Allah yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus yang Maha Kuasa. Jadi jalannya simpel saja. Memperdalam pengetahuan kita akan Alkitab. Pertanyaannya, apakah kita baca firman atau tidak? Atau pagi-pagi yang kita jumpai, HP telah menjadi apa? Menjadi berhala baru gitu. Berhala modern. Kemudian anak-anak muda-muda juga juga punya alasan. Di dalamnya juga ada Alkitab. Oke lah, enggak apa-apa lah. Sekarang ini kan memang canggih gitu ya. Alkitab ada di sini, enggak apa-apa.
Jangan merasa tertuduh dengan HP. Tetapi permasalahannya adalah apakah Bapak Ibu sekalian sungguh-sungguh baca firman atau tidak? Setiap pagi Bapak Ibu sekalian, saya ini buat renungan untuk jemaat. Jadi khotbah minggu itu terus menerus kita ingatkan melalui renungan-renungan yang berkenaan dengan tema minggu itu. Apa sajalah temanya. Minggu itu kemudian saya selalu buat renungan pagi bagi mereka. Saya ingin pastikan bahwa mereka itu sungguh-sungguh bukan hanya ingat, kalau ingat ya, ingat khotbah pada hari Minggu, dan setelah itu sudah tidak tahu apa itu ya. Saya ingin pastikan kepada mereka, tema minggu itu terus direnungkan setiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi saya bangun lebih pagi jam 4 buat renungan bagi mereka. Saya kirim melalui WA ke setiap pribadi, setiap kelompok. Itu maksudnya apa? Supaya jemaat itu mempunyai pengetahuan tentang Alkitab, pengetahuan tentang Allah yang telah menyatakan diri dalam Yesus Kristus. Betul ya? Pengetahuan kita akan Yesus Kristus harus lebih dalam. Melalui apa? Melalui Alkitab ini. Tidak ada cara lain Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu mari kita rajin-rajin baca firman. Tuhan Yesus katakan apa? Matius 4 ayat 4. Ada yang tahu? Manusia hidup tidak hanya oleh roti atau nasi saja. Betul kan? Manusia hidup tidak hanya oleh roti saja, tapi dengan sabarang firman yang keluar dari mulut Allah. Memang kita penting untuk makan roti itu untuk kesehatan kita, penting untuk makan nasi untuk kesehatan kita. Tapi rohani kita tidak pernah diberikan makanan, ya lapar kan gitu ya. Bukan saja lapar, bisa lemah, bukan saja lemah, itu bisa mati rohani kita. Itu sebabnya harus makan firman Tuhan. Dan tolong untuk itu dimakan setiap hari. Sebagaimana kita makan untuk jasmani kita setiap hari, demikian roh kita juga membutuhkan makanan rohani. Firman-Mu itu adalah makanan rohani bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, memperdalam penyerahan kita. Iman itu bukan hanya mengetahui firman. Banyak orang mengetahui firman. Jangan berzina. Masih juga berzina kan ya. Pengetahuan apa? Iman yang didasarkan kepada pengetahuan. Oh ya, Yakobus itu mengatakan apa? Itulah imannya setan. Ya. Agak keras Yakobus. Dikatakan apa di dalam pasal yang ke berapa itu? Pasal 2 ayatnya yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan pun juga percaya akan hal itu. Tapi mereka gemetar. Kalau kita hanya percaya kepada Allah dan tidak menyerah, tidak melakukannya, maka kita dikatakan di sini seperti imannya setan. Sama, mengetahui saja tapi tidak melakukan. Itu sebabnya Bapak-Bapak sekalian, memperdalam penyerahan kita kepada Allah. Dengan apa kita memperdalam penyerahan kita? Doa. Doa itu seperti apa ya? Hidup kita diawali dengan doa, diakhiri dengan doa. Karena doa itu selain ada permintaan Tuhan, hari ini mohon untuk dibantu, ditolong dalam pekerjaan saya. Betul ya, setiap pagi kita baca firman, kemudian kita berdoa. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah supaya Tuhan menolong hari itu. Kalau tidak berdoa, artinya apa? Ya, kalau kita tidak berdoa berarti bahwa kita tidak menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita berbicara masalah penyerahan,
kalau kita berbicara masalah penyerahan, itu tidak bisa dipisahkan sama sekali dengan doa. Dengan kata lain, ada orang berkata begini, maaf ini agak keras-keras gitu ya, khotbahnya orang Injili itu memang begitu keras untuk saya juga. Ada orang yang mengatakan seperti ini ahli-ahli teologi mengatakan bahwa kalau ingin melihat penyerahannya orang Kristen, itu lihatlah doanya. Kalau dia tidak berdoa, jangan dia berbicara tentang penyerahan. Oleh sebab itu, coba bayangkan Bapak-Ibu sekalian, ketika kita pagi berdoa, itu kan menyerah. Kemudian ketika memasuki pekerjaan kita masing-masing, mahasiswa misalnya saja mau kuliah juga berdoa, minta tolong kepada Tuhan, kan gitu ya. Kemudian setelah itu juga terima kasih Tuhan. Kemudian masuk lagi kuliah yang lain, berdoa lagi. Ketika kita masuk dalam pekerjaan kita masing-masing, apapun itu, baik itu di kantor, baik itu ulek-ulek sambal. Kalau ulek-ulek sambal disertai doa, itu jauh lebih enak Bapak-Ibu sekalian. Amin. Jauh lebih enak. Kalau kita ulek-ulek sambal disertai dengan doa, Tuhan tolonglah supaya sambal saya ini menjadi enak, supaya suami saya itu senang. Nah, ini kan menambah apa ya? Menambah keharmonisan. Baik, saya tidak ingin memperpanjang masalah itu. Jadi dengan kata lain Bapak-Ibu sekalian, kalau kita berbicara masalah penyerahan, itu kita berbicara masalah doa. Tidak berdoa, itu kita kurang menyerah. Jadi mari kita perbanyak doa, karena disitulah alat sarana untuk kita bisa menyerah kepada Tuhan. Serta untuk doa, untuk contoh doa yang berkuasa, ada itu di pasal 5 ayatnya yang ke-17, dan ini yang real gitu. Elia dikatakan di sana adalah manusia biasa seperti kita, dia bukan orang yang supra manusia setengah dewa, bukan itu. Makannya podowai, roti. Ya, sama saja, sama seperti kita. Tapi dikatakan apa di sini? Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun setengah, 3 tahun 6 bulan. Dan kemudian dia berdoa lagi Bapak-Ibu sekalian. Di ayatnya yang ke-18. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buah. Ini contoh doa yang berkuasa dari Elia. Saya rasa masih banyak lagi contoh-contoh doa yang lain. Tapi mari kita memenuhi syarat untuk itu ya. Minta tolong, oke. Ini ada kata-kata bijak yang untuk terakhir, yaitu level kekudusan Anda atau kita menentukan level iman Anda. Level iman Anda menentukan kuasa doa Anda. Kekudusan, iman, kuasa doa. Kesimpulannya Bapak-Ibu sekalian, kesimpulannya ada 2 syarat yang harus kita penuhi agar kita memiliki doa yang berkuasa. Yang pertama apa? Harus memiliki kehidupan yang benar, kudus. Kalau ada dosa, Tuhan tidak akan menjawab kita. Yang kedua, kita harus memiliki iman yang benar, iman yang kuat. Dan apa kita memperkuat iman kita? Baca firman dan doa. Jadi seperti ada lingkaran yang tidak habis-habisnya di sana. Kalau kita mempunyai iman, maka kita akan mempunyai doa yang berkuasa. Baik, sekiranya Tuhan memberkati kita. Kita akan berdoa. Saya memberikan kesempatan untuk 1-2 menit untuk Bapak-Ibu sekalian berinteraksi, harus merespon akan firman Tuhan. Apabila Tuhan berbicara kepada kita
jangan kita mengeraskan hati. Mari kita patuh kepada Tuhan, patuh kepada firman-Nya. Dengan kepatuhan itulah maka kita hidup secara benar di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup secara benar, iman kita akan semakin kuat. Ketika iman kita semakin kuat, kuasa doa kita semakin besar. Saya berikan waktu 1-2 menit saja untuk kita merenung, diam, sidem bermanem, masing-masing berbicara dalam hati kepada Tuhan. Apabila ada dosa, silakan katakan kepada Tuhan untuk Tuhan menyucikan, Tuhan mengampuni dan menguduskannya. Kalau kurang beriman, mari kita tingkatkan dengan baca firman dan doa. Ya Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi kami yakin bahwa Roh-Mu tidak berhenti berbicara. Bahkan ketika kami pulang dari ibadah ini pun, Roh Tuhan kiranya akan terus berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menyapa kami dengan firman-Mu. Dan seringkali datang dengan keras. Tapi kami berdoa Tuhan, supaya Engkau menolong kami. Mengerti akan firman-Mu itu satu hal, dan terima kasih ada pengertian-pengertian dari firman-Mu. Dan kami rindu bahwa kami bukan hanya mengerti, tapi juga kami rindu kuasa-Mu menolong kami untuk kami bisa melakukan akan firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau sudah mendengar apa yang diungkapkan oleh jemaat masing-masing kepada Tuhan. Apabila ada dosa-dosa, kami rindu Tuhan bahwa Engkau menyucikan, menguduskan, mengampuni, dan mereka hidup secara baru lagi bersama dengan Tuhan, menyerah kepada Tuhan. Karena di dalam penyerahan itulah kami kuat, kami ada kuasa dalam kehidupan ini. Ada kuasa dalam doa-doa kami. Terima kasih Tuhan untuk jemaat yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kami rindu bahwa Engkau terus memberkati kehidupan masing-masing jemaat. Engkau terus memberkati secara rohani, secara jasmani. Engkau pakai mereka Tuhan sebagai alat berkat, alat bagi kemuliaan nama Tuhan, alat untuk kelebaran kerajaan surga di mana saja mereka berada. Berdoa untuk setiap majelis. Kami mohon Tuhan Engkau pimpin mereka semuanya. Berikan kuasa kepada mereka untuk hidup dan juga untuk melayani. Menjadi contoh teladan bagi seluruh jemaat. Dan di atas semuanya Tuhan, Abang mau berdoa untuk Pak Togi dan Ibu, keluarga sebagai gembala di tempat ini. Kami bersyukur untuk mereka. Kami doakan kiranya terus Engkau memakai secara luar biasa. Engkau memberkati keluarganya. Engkau memberikan kekuatan dalam menghadapi setiap permasalahan yang terjadi di dalam, di luar. Kami rindu bahwa jemaat ini semakin berkembang, semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Kerajaan surga semakin diperlebar, diperluas. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan duduk di kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, semoga Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Toki sekali lagi untuk kesempatannya.
diberkati oleh firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari baiklah kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan yang terbaik. Namun sebelumnya saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Tawari pasal yang ke-16 ayat yang ke-29. Beginilah firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhias kekudusan. Kita angkat satu pujian. Kasih setiamu nyata bagiku.
saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami. Lebih luas dari samudra. Ya Tuhan Yesus, kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Semusim berlalu, dalam Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari jagat, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ulang puji kita dari awal. Saya mengundang untuk kita untuk semua berdiri. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku.
kasih Bapa buat ibadah yang indah hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau sungguh-sungguh hadir bersama dengan kami. Puji-pujian kami sudah naikkan. Kami percaya pujian penyembahan kami sungguh berkenan di hadapan-Mu. Firman-Mu sudah ditabur di tempat ini. Kami percaya ketika kami pulang dari tempat ini, kami akan menjadi orang-orang yang rindu dan selalu rindu untuk datang berdoa di hadapan-Mu. Berkati setiap kami yang hadir hari ini Bapa. Limpahi kami dengan kesehatan. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Jauhkan dari segala yang tidak berkenan. Kami mau berdoa buat jemaat-jemaat kami yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Marsih. Kami berdoa untuk mamanya Ajeng. Kami berdoa untuk Ibu Nur. Bahkan kami berdoa untuk Pak Artaji. Tuhan kiranya yang memberikan kesehatan, kesembuhan bagi mereka Bapa. Bahkan kalau ada jemaat-jemaat kami yang juga saat ini yang tidak bisa kami sebut kalau dalam keadaan sakit, Tuhan juga menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat anak-anak jemaat-Mu Bapa yang akan memasuki ujian akhir sekolah. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya memberkati supaya mereka boleh memperoleh hasil yang terbaik. Berkati setiap jemaat-Mu dalam setiap usaha, dalam setiap pekerjaan, apapun yang dikerjakan, buat menjadi berhasil. Jauhkan dari segala kerugian, jauhkan dari segala kebangkrutan. Bahkan yang belum bekerja, kami percaya Tuhan Engkau sudah memberikan pekerjaan. Tetap kami berdoa di dalam iman kami Bapa buat pembangunan gereja kami. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang di dalam mencurahkan berkat-Mu bagi pembangunan GKIN Getsemani di tempat ini. Kami percaya, kami beriman yang begitu besar Bapa, bahwa Engkau akan membangun gedung gereja ini. Kami juga mau berdoa Bapa buat setiap persembahan kami yang sudah kami bawa ke rumah Tuhan, kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati tangan-tangan kami yang sudah memberi, baik itu persembahan ucapan syukur, baik itu persembahan diakonia, persembahan-persembahan kami, bahkan persembahan persepuluhan kami. Kami percaya Engkau berkenan dan Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit bagi kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau beserta dengan kami. Kita ucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita mengangkat tangan kita, mengarahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan Allah kita. Pulanglah dan bawalah berkat Tuhan dan rumah Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua. Haleluya, haleluya, amin. Sambil warta jemaat dipersiapkan, saya ada beberapa pengumuman. Yang pertama, atas nama seluruh jemaat GKIN Getsemani kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Pendeta Budio Pantoro yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami di GKIN Getsemani. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, jadwal persekutuan rumah tangga itu sudah dibuat Bapak Ibu. Hanya perlu diingat bahwa tidak semua kebagian rumahnya dipakai. Karena untuk menghabiskan dua jemaat kita itu butuh 2 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu rumahnya tidak kebagian hari ini, tahun ini, berarti kebagian tahun depan. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu
ibadah rumah tangga itu dilaksanakan minggu pertama, kedua, ketiga. Minggu keempat itu khusus dipakai kaum bapak dan kaum ibu. Minggu kelima itu dipakai oleh kaum lansia. Yang ketiga, kalau misalnya bapak ibu berhalangan rumahnya dipakai, mohon memberitahukan atau dicek dengan yang di bawahnya. Yang berikut bapak ibu, kalau misalnya bapak ibu rumahnya kurang memungkinkan, bisa dipindahkan ke gereja. Jadi bisa dipindahkan ke gereja. Yang berikut, kalau misalnya bapak ibu rumahnya kesulitan dipakai pada hari Jumat, bapak ibu boleh memindahkan hari ibadah rumah tangga itu ke Minggu sore. Jadi seperti minggu ini, hari ini nanti kita ada ibadah di rumahnya Pak Gatot jam 6 sore ya Pak ya. Ya jam 6 sore di rumahnya Pak Gatot. Itu untuk jadwal rumah tangga bapak ibu. Yang terakhir bapak ibu, ini ada surat dari Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara mengenai permohonan izin penelitian. Dengan ini kami menerangkan nama Melki Yohanes Anabokai. Melki Anabokai, dia akan melaksanakan penelitian di GKN Getsemani mengenai konsep persepuluhan menurut Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12 dan aplikasinya terhadap praktek memberi persepuluhan di jemaat GKN Getsemani Malang. Jadi nanti setelah ini Bapak Ibu ada yang akan diwawancarai mengenai memberi persepuluhan, yang ditunjuk di depan aja. Nanti ada Pak Kusman, ada Pak Aryadi, Pak Paijan, nanti Bu Da, Bu Verli, nanti ya Pak Soleh. Udah. Nanti itu aja yang akan diwawancara karena nggak semua Bapak Ibu. Baik, kita akan mendengarkan warta jemaat.